Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan rekan-rekan sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa ketemu kembali. Saya Heri Surantoro di sini. Kali ini ingin berbagi tentang pentingnya melakukan aktivitas sourcing dan bagaimana aktivitas tersebut dapat mendukung kinerja dari organisasi kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu sourcing? Sourcing adalah sekumpulan proses bisnis yang diperlukan untuk memperoleh barang jasa dari luar. Bisa berbentuk komponen, bahan baku, peralatan, atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan proses operasi. Kita tahu bahwa setiap organisasi, baik berbentuk privat maupun publik, tentunya memiliki tujuan masing-masing. Organisasi privat atau yang kita kenal dengan perusahaan adalah organisasi yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Berbeda dengan organisasi publik yang lebih kepada memberikan layanan dengan orientasi non-profit. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya setiap organisasi membutuhkan sebuah strategi yang tepat, baik itu pada level unit bisnis sampai dengan level fungsional. Strategic sourcing adalah proses pengambilan keputusan pada level fungsional yang biasanya dilakukan oleh fungsi pengadaan, yaitu untuk menentukan dengan siapa organisasi akan melakukan pengalih-dayaan kebutuhan sumber dayanya agar tujuan organisasi bisa tercapai. Di sini kita lihat ada sebuah sepeda merek Polygon yang diproduksi oleh salah satu perusahaan. Apa saja yang ditawarkan merek ini ke konsumen? Ada yang menilai produk ini kualitasnya baik. Demikian juga layanan purna jualnya. Mengenai suku cadang, jaminan komponen suku cadangnya juga baik disediakan oleh merek ini. Dari sisi harga, meskipun dinilai mungkin ada sebagiannya terlalu mahal, tapi sebenarnya sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi pertanyaannya, mengapa produk sepeda merek ini dapat diterima oleh konsumen? Terbukti dengan market share yang secara global lebih dari 40%. Jawabnya karena produk ini dapat menawarkan nilai yang diinginkan oleh pembeli atau konsumen. Nilai di sini artinya apa yang dibutuhkan oleh konsumen dapat dipenuhi oleh produk sepeda ini. Kita tahu bahwa sebagian besar komponen sepeda tersebut tidak dibuat sendiri oleh perusahaan, tapi disediakan oleh pemasok atau supplier, misalkan rodanya, saddle-nya, gear, rantai, speed shifter, atau bahkan handle brake, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, maka salah satu faktor yang mendukung kualitas produk ini baik adalah kualitas komponen penyusunnya. Dan tentunya ini juga dibutuhkan kemampuan pemasok untuk memenuhi pasokan komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagaimana kalau kita melihat di sektor publik atau organisasi publik, misalkan rumah sakit. Rumah sakit tentunya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kualitas layanan kesehatan yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya membutuhkan beberapa sumber daya, antara lain tenaga medis dan paramedisnya, sarana dan prasarana fisiknya yang memadai, maupun kebutuhan pendukung yang lainnya. Nah, di sini ada khusus untuk sarana atau peralatan. Di sini dibutuhkan CT scan, ventilator, yang
saat ini banyak diperlukan, infusion set, jarum suntik, maupun peralatan kesehatan yang lain. Untuk memperoleh sumber daya dari luar tadi, tentunya dibutuhkan banyak pemasok. Atau kalau pada sektor publik atau pemerintah disebut sebagai penyedia. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan istilah pemasok atau supplier saja. Pada kenyataannya di luar atau di pasar terdapat banyak pemasok yang potensial, yang tentu mampu memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut. Sehingga ini tentu sangat menyulitkan untuk dapat memilih pemasok yang terbaik. Jika keputusan yang diambil tidak tepat, tentunya keputusan ini tidak hanya berpengaruh pada satu fungsi organisasi saja, misalkan fungsi produksi atau fungsi operasi, namun juga akan mempengaruhi fungsi-fungsi organisasi yang lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam melakukan proses seleksi pemasok ini. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pemasok yang terbaik? Butuh sebuah strategi yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan pemasok yang mampu memberikan kinerja yang terbaik, kualitasnya terbaik sebanding dengan harganya. Mari kita melihat perkembangan atau tren yang terjadi dalam manajemen pasokan. Tahun 1990 dikenal price management. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pasokan dengan harga atau price yang terbaik. Fokusnya adalah pada penurunan harga pasokan atau harga produk. Contohnya misalnya, membutuhkan pasokan komputer, maka harga yang murah itu menjadi tujuan utama. Tahun 1995 dikenalkan yang namanya cost management. Di sini orientasinya bukan pada harga saja, tapi bagaimana mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang jasa tersebut. Termasuk di dalamnya biaya selama pengoperasian. Jadi bukan hanya harga komputer, tapi biaya keseluruhan sampai komputer tersebut kita peroleh. Atau yang dikenal dengan total cost of ownership. Di situ ada harga, ada biaya pengiriman, ada biaya instalasi, asuransi, dan seterusnya. Sampai pemeliharaan dan pengoperasiannya. Tahun 2000, berkembang yang namanya strategic sourcing. Ini yang saat ini kita bahas. Tujuannya adalah mengurangi biaya-biaya pasokan dengan melakukan agregasi atau penggabungan dan juga rasionalisasi atau penyederhanaan kebutuhan. Contoh, penggabungan kebutuhan jumlah pasokan peralatan komputer untuk departemen produksi, marketing, penjualan, dan seterusnya dalam kurun waktu tertentu, 1 atau mungkin 2 tahun. Dan penyederhanaan kebutuhan spesifikasinya, itu yang kita kenal dengan standarisasi. Tahun 2010 dikenalkan yang namanya kategori manajemen. Fokusnya adalah pada evaluasi pasokan yang berdasarkan kategori-kategori biaya yang sudah dikeluarkan selama siklus rantai nilai penggunaannya. Contohnya, butuh komputer, butuh mesin, butuh kendaraan. Kemudian dikelompok-kelompokkan berdasarkan biaya perawatan, biaya operasionalnya, yaitu listriknya, bahan bakarnya, operatornya, dan seterusnya. Tahun 2020 berkembang yang namanya value management. Tujuannya adalah menilai dan mengembangkan bisnis dengan cara mengoptimalkan value yang ingin dicapai.
Contohnya, perusahaan membutuhkan pasokan mesin untuk mendukung proses produksinya, maka harus dinilai apakah mesin tersebut mampu memberikan benefit yang lebih besar, meningkatkan kualitas pada produk yang nantinya akan dibuat, dan sampai pada seberapa besar risikonya jika tidak tercapai. Nah, ini adalah gambaran keseluruhan mengenai rantai pasokan. Procurement, atau yang dikenal dengan pengadaan, adalah tahapan aktivitas awal dari rantai pasokan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya atau resource. Yang ini akan berpengaruh pada aktivitas lain yang mengikutinya. Kalau di perusahaan, di situ ada berpengaruh pada fungsi produksi, fungsi distribusi, perdagangan, sampai konsumen akhir. Untuk memproduksi barang atau jasa, maka organisasi membutuhkan pengadaan berbagai sumber daya dari luar. Jika dilakukan dengan cara-cara pengadaan tradisional, maka perusahaan akan melakukan pengadaan sumber daya tersebut secara terpisah. Nah, misalkan departemen produksi membutuhkan komputer, demikian juga pada waktu yang bersamaan, departemen pemasaran dan keuangan juga membutuhkan barang yang jenis dan spesifikasinya sama. Maka jika ini terjadi, maka pengadaan yang dilakukan dengan cara-cara tradisional tersebut secara terpisah, dilakukan melalui beberapa pemasok, maka yang terjadi akan sulit untuk mendapatkan gambaran biaya pengadaan yang seragam. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah perubahan atau transformasi pengadaan yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif. Di sini digambarkan yang reaktif itu bahwa pengadaan adalah sebagai cost center. Kalau proaktif, dia mampu menciptakan value added. Reaktif di sini artinya fungsi pengadaan hanya sebagai fungsi pendukung. Tetapi kalau strategik atau proaktif di sini menjadi sebuah fungsi yang strategis. Dia mampu tidak sekedar merespon kondisi pasar, jadi apa yang disediakan oleh pasar itulah yang nanti akan kita adakan, tapi justru mendorong supaya pasar itu bisa memenuhi kebutuhan kita, atau yang kita sebut sebagai market creation. Sehingga harga tidak lagi menjadi pertimbangan kunci, tetapi total cost atau bahkan ke value yang nanti akan diperoleh. Sehingga pada pengadaan yang proaktif atau strategik ini tidak membutuhkan banyak pemasok, tapi lebih sedikit pemasok, tapi itu dipilih yang terbaik. Sehingga juga tidak perlu ada stok yang besar, karena stok ini dinilai sebagai waste. Nah, bagaimana bisa mengubah dari pengadaan yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi proaktif? Maka dibutuhkan cara-cara yang di tengah ini, yaitu dengan melakukan kegiatan analisis pasar, analisis pengeluaran, spend analysis, melakukan forecasting atau peramalan kebutuhan, dan seterusnya. Jadi, strategic sourcing itu adalah sebuah metode, sebuah alat analisis untuk mengambil keputusan dengan siapa organisasi melakukan pengalih-dayaan atau outsourcing terhadap kebutuhan barang jasanya atau resource-nya tadi untuk memenuhi kegiatan
operasinya atau produksinya. Ya, tadi sudah disampaikan kalau pengadaan bersifat tradisional maka itu ada sifatnya hanya reaktif, tapi kalau strategis di situ ada strategi untuk mengantisipasi kebutuhan. Ada perencanaan yang baik dan sistematis. Ada juga pendekatan berbasis fakta atau informasi. Yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan value dari produk tadi. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah proses strategic sourcing bisa antara lain adalah menstandarkan harga, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, ya, dan juga akan meningkatkan efisiensi dari proses operasi atau produksi dari organisasi kita. Nah, terdapat 3 tugas utama yang dilaksanakan dalam strategic sourcing. Itu yang pertama mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis, dan terakhir mengembangkan strategi. Secara garis besar, ada 7 tahapan proses dalam strategic sourcing. Yang akan saya sampaikan secara garis besar, untuk detailnya setiap tahapan jika diperlukan akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu procurement plan. Ini yang pertama itu melakukan kegiatan menyeleksi tim gitu ya, yang terlibat, melakukan pertemuan-pertemuan awal untuk mengidentifikasi kegiatan dan membuat prioritas aktivitas serta membuat perencanaan pelaksanaan proyek ke depan. Tahap kedua adalah menyusun profil. Profil yang pertama yaitu melakukan analisis internal. Ada 3 aktivitasnya, yaitu analisis stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja yang pihak-pihak yang terkait, ya, kebutuhannya seperti apa, kemudian mungkin bisa juga mengidentifikasi kebutuhan lintas fungsi. Kemudian ada analisis pengeluaran, yaitu melakukan overview terhadap pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya terkait lainnya. Kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan tingkat pengeluarannya dan mengkategorisasi berdasarkan pemasok untuk masing-masing kategori tadi. Kemudian melakukan analisis kategori. Siapa saja pemasok untuk masing-masing kategori produk, jumlah pemasoknya di masing-masing kategori, tingkat harganya, kualitas, dan bagaimana pengirimannya dari tiap-tiap kategori tadi. Kemudian profil yang berikutnya adalah melakukan analisis industri. Ini analisis eksternal, ya. Bisa menggunakan beberapa model analisis yang dikenal saat ini. Ada supply market analysis, supply demand analysis, Porter's Five Force analysis, dan juga SWOT. Silakan. Model-model analisis ini akan mampu memberikan gambaran mengenai apa saja dan seberapa tinggi tingkat ketidakpastian yang akan menimbulkan dampak atau impact buruk risikonya, atau mungkin malah bisa memberikan peluang gitu ya, opportunity terhadap kebutuhan barang jasa dari luar. Hasil analisis industri ini akan memberikan gambaran keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh pasokan barang jasa atau resource dari luar tadi.
atau yang disebut sebagai total cost of ownership. Ini meliputi harga atau price dari barang jasanya, biaya-biaya pengiriman, biaya yang terkait dengan perdagangan, misalnya biaya masuk, impor, peraturan perpajakan, dan semuanya. Hasil dari kedua analisis tadi kemudian dipetakan ke dalam sebuah model yang kita kenal dengan supply positioning model. Yang sumbu horizontal ini merupakan profil besarnya nilai belanjanya atau pengeluarannya atau spend-nya tadi. Dan sumbu yang vertikal ini menggambarkan risiko pasokannya. Kemudian model ini mengelompokkan menjadi 4 kategori, 4 kuadran, yaitu rutin, bottleneck, leverage, dan critical. Tahap ketiga adalah mengembangkan atau menyusun strategi. Dengan cara menghubungkan tadi total cost of ownership dengan penjualan tahunan untuk memperoleh perkiraan total biaya tahunannya. Berikut adalah beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih dari hasil pemetaan supply positioning model untuk masing-masing kuadran tadi. Sebagai contoh misalkan, untuk pasokan yang berada pada posisi kritikal, di sini risiko pasokannya tinggi, misalkan kemungkinan terlambat karena harus impor, penyediaannya hanya satu atau hanya beberapa, teknologinya baru atau kompleks. Maka strategi yang tepat adalah melakukan partnership atau kerjasama jangka panjang dengan pemasoknya. Berbeda dengan item pasokan yang berada pada posisi kuadran rutin. Di sini risiko pasokannya kecil, nilai belanjanya juga kecil meskipun jumlah itemnya mungkin banyak. Maka strategi yang tepat di sini adalah menyederhanakan proses untuk mengadakan kebutuhan barang jasa tadi dengan cara menggunakan katalog elektronik, langsung melakukan proses belanja melalui web dari penyedianya langsung, gitu ya. Jadi prosesnya disederhanakan. Nah, tahap yang keempat adalah menentukan kriteria pemasok dan bagaimana proses pemilihannya atau bagaimana menyeleksi pemasoknya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan riset pemasok. Ada 4 cara ini minimalnya. Mencari sumber-sumber publikasi, atau melakukan kunjungan langsung ke pemasoknya, atau dengan survei melalui kuesioner. Namun juga bisa dilakukan dengan mendapatkan referensi dari pihak lain mengenai siapa saja pemasok yang memiliki kinerja baik. Nah, hasil dari riset pemasok tadi kita gunakan informasinya untuk menyusun kriteria pemasok. Nah, di sini ada satu model yang bisa digunakan untuk menilai pemasok, yaitu 3 dimensi ini ya, cost, quality, dan delivery. Berikutnya dilakukan proses persiapan untuk melakukan seleksi pemasok berdasarkan kriteria pemasok yang sudah kita tetapkan maupun strategi yang dipilih tadi. Ada beberapa cara untuk memilih pemasok, yaitu melalui pendekatan informal, misalkan dengan melakukan pembelian secara langsung, bisa melalui telepon, komunikasi lewat email, atau melalui website resmi dari pemasok.
Dan ada pula pendekatan yang formal. Ini yang banyak dikenal, ada proses tender, tender terbuka, ada tender terbatas, ada request for proposal, dan seterusnya. Nanti akan bisa kita detailkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada tahap yang kelima adalah melakukan proses seleksi pemasok. Dan pemasok yang sudah terpilih maka melakukan proses negosiasi. Tahap yang keenam adalah implementasi dari pelaksanaan strategic sourcing tadi. Ya. Ada proses kontrak di sini, ya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, barang itu kita terima. Itu bisa diketahui lalu bagaimana potensi-potensi penghematan yang bisa kita dapatkan. Tahap ketujuh adalah melakukan review, menilai kinerja dari pemasok. Dan jika dibutuhkan, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan pemasoknya. Tentunya perlu sebuah pengembangan sistem penilaian kinerja. Demikian gambaran secara umum mengenai proses aktivitas sourcing. Untuk lebih detailnya mengenai bagaimana secara operasional atau teknis setiap tahapan-tahapan dalam strategic sourcing, nantikan video saya berikutnya. Terima kasih dan salam sukses.